Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, membahas materi pertama yaitu surat Al-Alaq. Ada yang sudah hafal surat Al-Alaq? Ada berapa jumlah ayatnya? Turun di mana? Nah, coba amati gambar ini. Gambar 1 gambar apa? Kemudian gambar 2 ini gambar apa? Apa kaitannya dua gambar ini dengan surat Al-Alaq? Kita akan bahas setelah ini. Sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Masyarakatnya mayoritas sebagai penyembah berhala dan sudah tidak mengenal Allah lagi, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu, sehingga masa itu disebut masa jahiliyah. Sebagai seorang pemuda, Nabi Muhammad hatinya gundah gulana melihat tingkah laku masyarakatnya yang jauh dari nilai kemanusiaan. Ia sangat prihatin dengan kondisi tersebut, sehingga berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian Nabi Muhammad berkholwat di Gua Hira untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah agar diberikan jalan keluar guna merubah tradisi masyarakat Arab menjadi lebih baik lagi. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiyah, pada saat tidur, beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan demikian, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah pada usia 40 tahun. Ayo kita baca bersama-sama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Demikian kita sudah mendengarkan surat Al-Alaq. Kita lihat artinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Wa ma adraka. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sesungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya.
yaitu ubun-ubun yang orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu. Nah, kita belajar isi kandungan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96, yaitu turun setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadr. Surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Surat Al-Alaq di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai 5. Ayat ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Oleh karena itu, kita peringati sebagai malam nuzulul Quran. Surat Al-Alaq turun di Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Surat Al-Alaq diambil dari ayat kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah. Dalam ayat 1 sampai 5 kita diperintahkan untuk membaca. Hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Maka kita sebagai seorang muslim harus mampu menguasai teknologi. Kita jangan merasa puas terhadap ilmu pengetahuan yang sudah kita peroleh. Kita dituntut untuk mencari dan menguasainya. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, iman kita kepada Allah akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat penciptaan manusia. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajahnya ke tanah apabila melihat Nabi Muhammad sholat. Namun kenyataannya Abu Jahal melihat Nabi sedang sholat, namun Abu Jahal mundur tidak bisa mendekatinya Rasulullah karena dia merasa ada parit dari api yang menakutkan dan bersayap-sayap. Manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah ketika manusia merasa dirinya kaya dan berkecukupan. Bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain remeh karena merasa orang lain tidak ada yang menandinginya. Allah pasti akan mengazab orang-orang yang merintangi orang lain dalam berbuat kebaikan dan beribadah di akhirat kelak. Pada ayat terakhir berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Demikian pembahasan surat Al-Alaq dan isi kandungannya. Nah, tugas kali ini adalah menulis kembali materi surat Al-Alaq. Nanti ditulis di buku catatan Al-Quran Hadis dan dikumpulkan kembali pada saat konsultasi kelas 6. Demikian pertemuan hari ini. Sekian. Terima kasih dan tetap belajar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.